maka keluarga terpidana ini harus segera melaporkan hakim-hakim yang mengadili perkara kasus Pina. Siapa yang harus bertanggung jawab atas janggalnya penyidikan kasus Pina Eki pada tahun 2016? Yang harus bertanggung jawab yang mengamankan 8 orang itu, Saudara Ibtu Rudiana, Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota. Itu kaca elastis ya. Kalau nggak percaya, coba Bapak dudukin, kacanya dibuka, Bapak dudukin, itu nggak bakal pecah, pasti bakal balik lagi. Saya curiga ini mereka ini diciptakan. Kata dia bilang, ini saya curiga orang suruhan katanya. Iya. Orang ciptaan kata dia gitu kan. Gue disuruh sama siapa? Gue disuruh sama siapa gitu. Nah, yang terhormat Pak Deddy Mulyadi untuk jika berminat untuk mensponsori. Saya sangat mengharapkan itu, Pak. Yan Sudirman telah menyatakan penasihat hukumnya adalah kembali kepada Ibu Titin Prilianti. Jadi, menurut dari keterangan Ibu Titin bahwa bapaknya tugas di bagian narkoba, anaknya mencicipi. Nah, ini loh Pak Rudiana, akhirnya terbuka semua. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan selalu kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Masih mengawal seputar kasus Vina dan Eki, yaitu dimana kasus ini yang awalnya sangat viral sekali, namun untuk saat ini kian meredup di tengah gempuran berita perpolitikan duniawi. Oke, nggak usah menunggu lama, langsung saja kita menuju ke video yang pertama. Saya berharap ya, Komisi Yudisial juga memberikan sanksi berat kepada majelis hakim yang mengadili 8 terpidana kasus Pina pada tahun 2016 dan 2017. Mulai dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dan Hakim Kasasi Mahkamah Agung. Semuanya itu harus diberikan sanksi. Agar diberikan sanksi, maka keluarga terpidana ini harus segera melaporkan hakim-hakim yang mengadili perkara kasus Pina. Siapa yang harus bertanggung jawab atas janggalnya penyidikan kasus Pina Eki pada tahun 2016? Yang harus bertanggung jawab yang mengamankan 8 orang itu, Saudara Ibtu Rudiana, Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota yang menangani saat itu, Kapolres Cirebon Kota saat itu, Kasubdit Dit Reskrim Polda Jawa Barat saat itu tahun 2016, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat saat itu, penuntut umum. Siapa lagi yang harus bertanggung jawab selain penyidik Polri, penuntut umum, yaitu hakim yang mengadili perkara Pina Eki tahun 2016-2017 itu. Hakim yang mengadili dan memutus 8 terpidana itu harus diperiksa. Arti harus diperiksa semuanya, mulai dari penyidik Polri, jaksa penuntut umum, kemudian hakim yang mengadili dan memutus. Itu kaca elastis ya. Kalau nggak percaya, coba Bapak dudukin, kacanya dibuka, Bapak dudukin, itu nggak bakal pecah, pasti bakal balik lagi. Saya curiga ini mereka ini diciptakan. Kata dia bilang, ini saya curiga orang suruhan katanya. Iya. Orang ciptaan kata dia gitu kan. Gue disuruh sama siapa? Gue disuruh sama siapa gitu. Nah, yang terhormat Pak Deddy Mulyadi untuk jika berminat untuk mensponsori. Saya sangat mengharapkan itu, Pak. Kesaksian Frans tidak banyak omon-omon seperti Fitra, namun Frans memberikan penjelasan yang masuk akal. Sangat mantap sekali untuk Mas Frans ini. Keterbelakangan mental seperti Sudirman, kenapa masih tetap aja dipakai kesaksiannya oleh Ladusing? Apakah mereka sebodoh itu? Bukankah mereka juga tahu kalau kesaksian orang keterbelakangan mental itu tidak sah menurut undang-undang? Sebenarnya mereka itu bukan bodoh, tapi mereka Ladusing itu menganggap rakyat netizen
Indonesia itu adalah bodoh. Dikiranya kita ini tidak akan sampai menyelidiki kasus ini hingga ke titik sampai ke mentalnya Sudirman pun kita bongkar. Mereka menganggap kita ini bodoh. Bahkan sampai di penangkapan Peggy Setiawan, Sudirman itu sampai disiram air panas untuk mengakui kalau Peggy Setiawan itu adalah pelakunya. Jadi sekali lagi, sebenarnya mereka tuh bukan bodoh, tapi mereka menganggap kita bodoh gitu loh. Ternyata netizen tidak sebodoh yang mereka anggap, karena mereka itu terbiasa merekayasa kasus seperti ini. Peron itu memang ada. Dia termasuk dalam geng motor. Ini menurut informasi. Ingatkah kata-kata tersebut? Kata-kata yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Beliau mengatakan bahwa benar adanya ada yang namanya Peggy Peron dan termasuk dalam anggota geng motor. Oke? Faham kan maksudnya? Maka pada dasarnya kronologis peristiwa tersebut sedikit difahami oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Maka terkait kronologis seharusnya sudah paham arahnya seperti apa. Alright? Faham kan? Masa sih tidak paham? Seharusnya mudah difahami. Ingat, suspeknya ada. Dan itu disampaikan oleh yang bersangkutan. Alright? Alright. Dan akhirnya Sudirman dapat ditemui oleh keluarga dan pengacaranya. Kemudian Sudirman telah menyatakan penasihat hukumnya adalah kembali kepada Ibu Titin Prilianti. Jadi, menurut dari keterangan Ibu Titin bahwa Sudirman ini mengalami suatu penyiksaan lagi di Polda yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Sudirman ini adalah kunci yang dipegang oleh para penyidik. Karena menurut penyidik keterangan Sudirman ini sangat memberatkan. Para penyidik ini memanfaatkan kekurangan dari Sudirman ini. Sudirman ini dinyatakan memiliki kekurangan, entahlah bahasanya apa ya. Kalau bahasa kesehatannya itu dikatakan idiot enggak, tapi dikatakan mungkin kekurangan nalar ya. Jadi keterangannya itu selalu berubah-ubah. Kemudian kalau ngomong itu kadang nyambung, kadang tidak. Jadi dia memiliki kekurangan lah dalam arti tanda petik. Nantinya sekarang ini para penasehat hukumnya sekarang yang telah ditangani oleh Pradi juga telah mengajukan assessment kepada LPSK untuk memeriksa seberapa kompetennya si Sudirman ini. Jadi agar dapat dinyatakan apakah Sudirman ini memiliki cukup kemampuan untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia katakan, ataukah Sudirman ini tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas perkataannya karena kekurangannya. Nah, tanda petik kekurangannya ya, saya bilang, karena saya bukan ahli dari kesehatan yang menyatakan EQ orang itu seberapa yang mengalami kekurangan. Jadi nyata sekali bahwa penyidik ini merekayasa kasus ini memanfaatkan Sudirman. Jadi ayo netizen yang cerdas, kita kawal juga Sudirman ini agar mendapatkan perlakuan yang baik, kemudian mendapatkan keadilan dan tidak dimanfaatkan untuk di kasus rekayasa ini. Oke. Perkiraan saya, kecelakaan itu karena demplus narkoboy taksi AR, teman akrab Eki, ternyata sebelumnya membeli obat-obatan terlarang. Nah, bapaknya tugas di bagian narkoba, anaknya mencicipi. Nah, ini lho Pak Rudiana, akhirnya terbuka semua karena ulah sampeyan. Jadi terbuka bahwasanya penyebab anak sampean kecelakaan itu plus narkoboy. Makanya Bapak
jangan diumpet-umpetin, jangan sampai mengorbankan orang lain. Akhirnya karena juga ulah anak sampean sendiri. Pokoknya kita kawal terus kasus ini sampai 7 yang terpidana itu bisa dibebaskan. Kita kawal terus kasus ini, jangan sampai kasus ini meredup di tengah gempuran berita perpolitikan duniawi. Karena aku lihat-lihat ya di media sekarang nih, di medsos khususnya atau di YouTube ini, untuk kasus ini sekarang kok makin lama kok makin meredup ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk yang menonton video ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.